Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kemas Muhammad Arya dari Rasyad dengan NIM 103012300176 dari kelas C4705. Saya akan mengerjakan tugas perkuliahan asinkronus soal pertama yaitu membuat program round robin. Buatlah program dengan menggunakan bahasa C++ untuk mengimplementasikan program round robin sebagai berikut. Masukan terdiri dari beberapa baris. Baris pertama itu adalah bilangan bulat n yang nyatakan banyaknya data dan bilangan bulat kuantum k. Lalu untuk keluarkan itu merupakan hasil eksekusi proses yang terdapat pada antrian. Jadi pertama-tama aku jelaskan dulu tipe data yang ada. Jadi yang pertama itu adalah type QU. QU ini adalah menyimpan nilai type QU itu dia merupakan tipe bentukan dari struktur QU dengan head dan tail pointer. Lalu tipe LMQU itu terdiri dari info bertipe data info type, previous dan next yang bertipe data address. Lalu ada info type sendiri itu terdiri dari string, terdiri dari nama yang bertipe data string dan time yang bertipe data integer. Lalu tip address sendiri itu merupakan variabel pointer yang menunjuk ke alamat dari variabel LMQU. Tapi pertama-tama kita lengkapi dulu functionnya, function dan prosedur. Di sini ada bool is empty. Ini adalah fungsi untuk memeriksa apakah QU kosong. Cara untuk memeriksa QU kosong itu dengan cara melihat status dari q.head apakah dia null. Dan apakah q.tailnya itu null. Oke, untuk print QU itu caranya itu adalah membuat variabel baru, variabel address. Saya namakan P yang mengassign nilai q.head. Nah, nanti address ini selama perulangan dari P ini selama P-nya itu nilainya nggak sama dengan 0, maka P-nya akan melakukan hal berikut. Dia akan melakukan cout. Sebelumnya adakah ketentuan untuk print info? Untuk print info itu menambahkan info nama dari elemen Q secara horizontal. Oke, jadi dia akan menampilkan P info.nama secara horizontal. Saya pakai spasi untuk menjaga jarak. Lalu P sama dengan P next. Dan juga cout endline untuk spasinya. Nah, jadi nanti akan ada spasi. Address while P-nya akan maju terus. Nah, di sini kan ada initial state, misalnya terdefinisi suatu QU. Kalau misalnya QU kosong, maka dia tidak akan menampilkan apapun gitu. Jadi kita langsung aja lanjut ke main. Mainnya sendiri itu tadi kita ikutin masukan. Masukannya itu terdiri dari bilangan n dan k, bilangan bulat n dan k. Lalu pasti ada variabel QU, saya namain aja Q. Lalu kita nanti bakal create Q kan pasti. Create Q di sini berarti dia akan create Q. Oh iya, integer n k, kayak perlu if. Sama untuk input namanya itu memerlukan misalnya string nama dan juga integer time. Integer time. Tuh, seperti itu. Sini create QU, dia akan meng-create QU dengan fungsi seperti berikut, maka dia akan mengassign nilai q.head dan q.tail itu adalah null. Lalu nanti berarti kan nanti kita bakal masukin nilai n.
dan juga masukin nilai ini. Kita akan masukkan nilai n dan k di baris pertama. Nah, lalu nanti ada pulangan for to do, misalnya i sama dengan 0. Jadi i-nya dimulai dari 0 sampai i tersebut kurang dari n, dan i-nya akan bertambah terus. Nanti di dalam pulangan ini kita akan memasukkan nilai nama. Misalnya cout nama. Cout nama dan time. Nah, di pulangan ini juga nanti dia akan membuat address dari dan nanti di dalam pulangan juga nanti dia akan mengalokasikan nilai, misalnya mengalokasikan penyimpanan dari address yang berisi nilai nama dan time. Jadi di sini nanti kan new element QU, isinya itu adalah nama dan time. Lalu di apa sih? Oh, nanti sudah itu nanti bakal di NQU ke dalam queue dengan address element. Seperti itu. Nah, nanti setelah itu misalnya saya mau print info dulu nih. Print QU. Print QU ini berarti bakal di sini dia akan nge-print QU. Nanti bakal terjadi proses. Nah, saya jelasin dulu mengenai NQ, DQ, dan proses. Jadi di NQ itu jadi nanti ketika akan nilai elemen tersebut akan dimasukkan pada elemen terakhir dari QU. Misalnya seperti berikut. Misalnya ini di saat kondisi ketika tidak sama Q itu tidak kosong, maka nanti R nilai address previous dari R atau address R yang ada di parameter itu akan nyambung ke Q.tail. Nah, nanti karena dia double linked list, nanti Q.tail dan address next dari Q.tail itu akan nyambung ke R. Nah, nanti Q.tail itu nanti akan berpindah status, akan mengassign nilai R, sehingga nilai Q.tail itu adalah R. Untuk DQU itu adalah prosedur ketika kita ingin mengeluarkan elemen QU, di mana elemen QU itu akan keluar dari elemen pertama atau dari head. Jadi di sini dia akan keluar yang di sini. Jadi kita assign nilai R sama dengan Q.head. Lalu nanti nilai Q.head itu akan pindah ke address next-nya dari R, atau dia akan pindah dari Q.head, atau nanti dia akan nilai Q.head itu akan pindah ke nilai elemen setelah dari Q.head itu sendiri. Nah, nanti setelah itu, nanti address pref dari Q.head itu akan putus, dan address next dari R juga akan putus. Sehingga nanti R itu akan menyimpan nilai Q.head, dan Q.head yang baru itu akan menyimpan nilai elemen setelah Q.head itu. Nah, di proses ini adalah prosedur yang akan mengurangi nilai info.time sebanyak Q dan tidak akan memasukkan nilai address P yang nilainya itu info.time yang kurang dari 0, atau ya kurang dari sama dengan 0. Atau lebih jelas lagi akan saya jelaskan. Jadi di sini while is empty queue, selama queue-nya itu tidak kosong, nanti dia akan melakukan proses DQ. Di proses DQ nanti elemen yang di DQ itu nanti info.time-nya akan dikurang sebanyak Q. Nah, nanti jika misalnya info time-nya itu masih lebih dari 0, maka dia akan masuk ke proses NQ lagi. Dan selama proses ini, nanti dia akan melakukan proses print QU. Baiklah, sekian. Mari kita coba apakah kodenya berhasil atau tidak. Oh iya.
Oh iya, astaga. Kok gini sih? Oh ya, ini kok gini sih? Nah, saya akan mencoba bentar, saya akan mencoba kode program yang telah saya buat dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Misalnya kita bisa nilai n-nya itu 3 dan k-nya itu 1. Jadi untuk program pertama untuk inputnya itu sebagai berikut. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Jadi di outputnya tersebut ini ABC yang pertama itu merupakan print Q dari yang pertama ABC. Lalu nanti setelah masuki proses, di proses nanti A itu akan keluar di DQ. Lalu nilai info.time A itu akan berkurang dari 3 menjadi 2 dan A itu akan berada di elemen terakhir QU. Begitu seterusnya. Terus ada kasus CAB di mana nanti C-nya itu setelah di DQ nilainya kan 1. Setelah dikurangin 1, nanti dia akan tidak masuk lagi ke dalam QU sehingga menghasilkan AB saja. Lalu nanti ketika BA ini kan sudah di NQ sebanyak satu kali dan ketika NQ kedua, maka nanti dia akan dikurangin satu sehingga nilai time dari elemen B itu adalah 0 sehingga dia tidak akan di-assign lagi. Untuk A, dia tuh sudah di eh, DQ sebanyak dua kali sebelumnya sehingga sampai yang terakhir nanti dia akan nilai time-nya itu akan bernilai satu sehingga dia ketika di NQ dia tidak akan masuk ke NQ lagi. Dan di sini maka outputnya itu adalah Q tidak memiliki elemen lagi dan perulangan dari proses akan berhenti. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.